Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat. Eh, Melalui video ini saya ingin bicara soal hoax, ya, di mana saya ingin menghimbau bahwa jangan biarkan pikiran kita dikuasai oleh hoax. Eh, di ruang sosial kita, di media sosial, terutama di media sosial kita itu banyak sekali beredar informasi-informasi, dan memang dari keseluruhan informasi itu belum tentu seluruh informasi yang kita terima itu salah gitu. Tetapi juga belum tentu juga informasi yang kita terima itu benar. Nah, terutama belakangan ini dengan adanya COVID-19, informasi yang kita terima itu semakin beragam. Nah, eh, seluruh informasi itu mungkin saja kemudian bisa mempengaruhi psikologis kita, tetapi yang pasti dia bisa mempengaruhi cara kita berpikir. Nah, kepercayaan kita terhadap informasi juga mempengaruhi kemampuan kita untuk menilai situasi, menilai keadaan, bahkan menilai orang lain. Nah, karena itu kita perlu untuk menjaga pikiran kita agar jangan eh, dikotori oleh informasi-informasi yang sebenarnya tidak benar, tetapi kita percaya sebagai sebuah kebenaran. Tidak mungkin kita akan berbicara kebenaran kalau dasar informasi yang kita gunakan itu adalah ketidakbenaran, kira-kira begitu. Nah, ini penting sekali, terutama di masa pandemi ini. Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk mengenali informasi-informasi palsu itu. Misalnya di grup WA gitu. Sering kita terima pesan berantai yang dikirimkan di grup-grup gitu, yang pesannya membangkitkan emosi ketika dibaca, tetapi tidak dilengkapi dengan identitas yang penulis yang jelas gitu. Atau selain tidak dilengkapi identitas yang jelas, kemudian menggunakan berita-berita potongan-potongan informasi yang dari sumber-sumber yang tidak jelas gitu. Dan biasanya pesan-pesan seperti itu berisikan eh, sebuah sebuah fenomena yang kalau kita mau sedikit tenang ketika membacanya, dengan mudah kita bisa mengerti bahwa fenomena yang diajukan itu rasanya tidak masuk di akal, atau sekurang-kurangnya harusnya perlu di cross check ulang gitu. Nah, kalau kesadaran ini bisa dimunculkan, maka sebelum kita share informasi itu, meneruskan informasi itu pada grup-grup kita yang lain, eh, kita perlu melakukan cross check dulu. Nah, dengan begitu kita mungkin bisa berkontribusi untuk menghentikan penyebaran berita bohong. Nah, kadang-kadang berita-berita yang tidak benar itu dia ada potensi untuk berisi fitnah. Nah, jadi dengan berhentinya berita-berita itu di tangan kita, maka kita terhindar dari kaki tangan melakukan tindakan memfitnah gitu. Ya, saya kira dari kacamata apapun, dari kacamata hukum, kacamata agama, kacamata etika, kacamata moral, kacamata pergaulan sosial kita, mendistribusikan berita bohong, mendistribusikan fitnah itu tidak bisa dibenarkan. Nah, jadi ketika ada sebuah berita di grup WA yang kita baca, yang berita itu kemudian membangkitkan sisi emosional kita, itu mungkin kita perlu perlu periksa sebelum kita share dulu. Jangan-jangan berita itu adalah berita memang sengaja di share di grup-grup WA itu untuk semacam propaganda, agitasi, atau mungkin disusun dalam bahasa-bahasa motivasi, tapi sebenarnya isinya provokasi gitu. Nah, jadi di sini kita perlu untuk berhati-hati. Ya, tidak hanya akibatnya kepada orang lain karena penyebaran informasi itu, tetapi juga akibatnya kepada diri kita sendiri, terutama kepada cara kita berpikir. Nah, sekarang kan banyak orang yang seharusnya memiliki kemampuan analisis karena profesinya, misalnya dia jadi guru, dia jadi akademisi, pengacara, tokoh-tokoh publik yang berbicara di publik, yang harusnya menggali data sebelum bicara di publik. Nah, ternyata kemudian menjadi kehilangan kemampuan analisisnya, sehingga ada beberapa yang kemudian ikut langsung share informasi gitu. Nah, kadang-kadang bahkan informasi-informasi yang lama
yang dulu sudah pernah diklarifikasi pun masih banyak yang mengulanginya. Nah itu eh, yang harus kita jaga. Jadi kita harus lindungi pikiran kita dari model-model informasi yang seperti itu. Kemudian yang kedua, kita harus melindungi pikiran kita itu adalah dari misinformasi yang dimunculkan oleh pemberitaan, terutama di masa COVID ini. Nah, mungkin kita harus memahami bahwa bisnis berita, bisnis informasi sekarang itu kan tidak sama dengan bisnis informasi 5 atau 6 tahun yang lalu gitu. Bisnis informasi 5 atau 6 tahun lalu itu kan mengandalkan informasi-informasi yang penjualannya dilakukan dengan bahan-bahan yang sifatnya cetak. Nah, pada bahan-bahan yang sifatnya cetak itu kita bisa lihat beritanya, kemudian kita bisa lihat iklannya. Tentu saja media-media cetak itu tidak mendapatkan pendanaan dari berita gitu, tapi media-media cetak itu mendapatkan pendanaan dari dua hal. Pertama dari penjualan oplahnya, yang kedua dari iklan yang dimasukkan ke situ. Nah, persoalannya sekarang bisnis cetak seperti itu kan tidak bisa dilakukan lagi karena pergeseran teknologi. Jadi kalau dulu orang membaca cetak, sekarang orang membaca online. Maka banyak misalnya kantor-kantor instansi pemerintah kalau dulu punya anggaran untuk langganan koran, punya anggaran untuk langganan majalah, nah sekarang tidak lagi. Kenapa? Karena koran itu, majalah itu bisa dibaca secara online dan bagi pembacanya gratis. Nah, persoalannya adalah berita yang kita baca gratis itu sebenarnya kan tidak gratis. Nah, pembuat beritanya mengeluarkan biaya untuk membuat berita itu, membayar jurnalisnya, membayar listrik perusahaannya, kantornya, dan seterusnya. Itu tuh artinya berita yang kita terima itu tidak gratis. Lalu dari mana perusahaan medianya kemudian bisa menghasilkan dana? Ya tadi itu dari iklan-iklan yang muncul di media itu. Nah, itu kenapa belakangan bahkan di media-media besar yang menjadi sumber referensi di negara ini, ketika kita klik beritanya itu kita sebenarnya membaca beritanya sedikit gitu, tapi baca iklannya jauh lebih banyak gitu. Nah, bahkan kadang-kadang kita harus menghapus iklan dulu untuk bisa sampai masuk ke dalam berita itu, dan kadang-kadang sengaja dibuat, bukan sengaja atau mungkin trik atau bagaimana gitu ya, dibuat beritanya lebih dari satu halaman sehingga kadang-kadang kita harus mengklik 2 kali untuk membaca berita gitu. Makanya berita sekarang sering bunga-bunganya lebih banyak dibanding faktanya gitu. Kalau saya pribadi, keadaan itu tentu saja sesuatu yang saya maklumi. Kenapa? Karena pergeseran bisnis itu kan kalau saya jadi pengelola media pun mau tidak mau kan harus lakukan itu. Walaupun secara etika jurnalistiknya tetap harus dihormati gitu. Nah, persoalannya adalah peminatan orang untuk mengklik berita, informasi, ya tentu saja kemudian tergantung kecenderungan membacanya gitu. Tergantung kecenderungan mengikuti informasi-informasi populer yang disenangi gitu. Nah, sehingga media itu, penyedia informasi itu perlu memastikan bahwa beritanya itu akan diklik oleh orang. Nah, itu kenapa belakangan ketika kita baca berita, kita menemukan judul-judul, misalnya judul-judul berita yang kalau dulu itu mungkin tidak pernah kita baca di media yang sifatnya cetak. Ya, bahasa yang digunakan untuk buat judul itu tidak pernah kita baca. Ya, misalnya bahasanya itu memprovokasi orang untuk membaca gitu, menarik rasa penasaran, misalnya mencengangkan, atau kalau dalam kaitan dengan COVID ini dinyatakan di situ rumah sakit menyogok keluarga pasien untuk dimakamkan dengan protokol COVID misalnya. Nah, kita tentu saja kemudian menjadi tertarik untuk mengklik judul itu gitu. Padahal sering sekali sekarang kalau kita baca judulnya saja, lalu kita baca isi beritanya, itu kadang-kadang tidak terhubung gitu. Judulnya lain, beritanya lain, itu bisa jadi gitu. Itu bahkan di koran-koran besar sekarang kita temui. Kalau judulnya mungkin hanya sesuai dengan paragraf pertama saja gitu, lalu paragraf-paragraf di bawahnya sebenarnya ada klarifikasi terhadap judul itu gitu. Nah, ini fenomena-fenomena juga yang walaupun mungkin harus dilakukan dari sisi bisnis media, tetapi pengaruhnya pada keberpikiran kita itu cukup besar. Apalagi orang-orang yang suka share judul saja, share berita dari baca judulnya saja, atau
kalau dia tidak baca judul, dia baca paragraf-paragraf pertamanya saja, lalu di-share di Twitter, di-share di Facebook, ditambah kata-kata uh, caption yang kemudian membuat membuat emosi jadi naik gitu. Nah, bahkan kadang-kadang berubah menjadi fitnah. Nah, padahal sebenarnya mungkin medianya tidak bermaksud memframing gitu, tetapi medianya bermaksud menarik klik. Nah, tapi persoalannya tidak semua masyarakat sesabar itu untuk membaca berita sampai paragraf akhir gitu. Makanya dalam suasana yang begini, kita juga penting untuk melindungi otak kita, selain dari hoax yang dari berita-berita bohong yang mungkin tersebar secara privat di dalam grup-grup WA itu. Yang kedua ya dari berita-berita katakanlah yang kita sebut dengan modus klik tadi itu. Nah, jadi ketika kita membaca berita yang judulnya kemudian menggelitik sisi emosional kita, maka berita itu harus dibaca utuh. Nah, kenapa berita itu harus dibaca utuh? Ya karena kalau dari sisi judul itu menggelitik rasa penasaran kita untuk membacanya, biasanya kalau Anda perhatikan berita-berita itu berita itu judulnya ditarik dari isu sepenggal yang diceritakan oleh narasumber misalnya. Nah, kemudian isu itu dimunculkan di paragraf-paragraf pertama berita, tapi nanti kalau Anda baca ke bawah, nah di bawah itu mungkin ada klarifikasinya dari sumber-sumber itu. Jadi sebetulnya judul yang dibuat di berita itu terklarifikasi sendiri oleh berita itu gitu. Tapi klarifikasi itu kan dimunculkan di paragraf-paragraf akhir. Nah, itu saya perhatikan belakangan dari beberapa berita belakangan ini yang muncul. Nah, orang yang tidak membaca sampai bab akhir, nah tentu saja kemudian menjadi menjadi berduga, prasangka, bahkan menuduh macam-macam ya sampai bisa dikategori sebagai fitnah misalnya. Nah, karena tidak membaca berita secara utuh. Jadi sekarang terutama pada masa Covid ini di mana dibutuhkan ketenangan kita secara psikologis ya dalam merespon informasi-informasi itu, maka pertama di grup WA kalau ada informasi yang membuat rasa ingin tahu kita, menyentuh sisi personal kita, maka sebelum kita share, sebelum kita percaya, kita perlu melakukan cross check. Kalau kita baca berita yang judulnya bombastis, yang judulnya ya tadi menyentuh sisi emosional kita, maka kita juga perlu cross check. Nah, jadi sebelum anda, saya dan kita semua membuat status di Facebook misalnya, bahasa-bahasa tertentu di Facebook misalnya, kita perlu untuk belajar untuk meyakinkan diri apakah informasi yang kita terima itu benar atau tidak. Nah, itu akan membuat kita bisa bertahan dari virus yang lain selain virus COVID-19 ini, virus keberpikiran. Jadi mungkin tubuh kita sehat, tidak kena virus, tapi otak kita jadi sakit karena berbagai macam berita bohong yang kita cerna begitu saja, yang kita terima. Nah, jadi kita perlu juga menyelamatkan diri kita dari virus informasi bohong dan jangan biarkan informasi bohong menguasai otak kita. Terima kasih.